Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MongoDB akan menjelaskan konsep-konsep transaksi dan cara melakukan transaksi menggunakan MongoDB. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadilul Asyam Hafid. Saya akan menjelaskan setup awal melakukan transaksi menggunakan MongoDB. Satu poin yang harus kita ketahui adalah untuk melakukan transaksi menggunakan MongoDB, kita harus menginstal 2 MongoDB pada laptop kita. Tetapi jika kita hanya ingin melakukan testing, kita dapat mengakalinya dengan mengubah suatu konfigurasi pada MongoDB. Eh, Sangat disarankan sebenarnya jika kita menginstal 2 MongoDB, tetapi jika hanya untuk kebutuhan testing, kita dapat mengakalinya. Adapun cara mengakalinya yaitu kita membuka suatu folder di C. Jika kita tidak mengubah sesuatu pada saat konfigurasi penginstalan, maka normalnya akan berada di program files dan MongoDB. Akan kita buka folder server hingga pada terdapat folder bin, lalu membuka file mongo.cfg. Pada file ini kita akan mengubah di sini replication dan menghapus komennya dan menambahkan satu baris replika set name rs, yang berarti kita membuat suatu replika dengan nama rs. Lalu kita akan save. Jika sudah di save, maka kita harus merestart MongoDB kita dengan cara membuka Task Manager pada bagian Service. Kita akan mencari MongoDB, restart. Baik, selesai. Jika sudah selesai, buka command prompt. Untuk mengakses MongoDB, kita akan mengetikkan mongo sh. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah masuk dalam MongoDB kita. Untuk melakukan transaksi, kita akan menginisiasi replika setting tadi, yaitu dengan cara rs, nama replikanya tadi, .initiate. Di sini dikatakan bahwa already initialize, artinya saya sebelumnya sudah menginisialisasi rs ini, tetapi jika teman-teman belum menginisialisasinya, maka akan berubah pada bagian depan sini. Yang awalnya hanya ada tulisan tes menjadi seperti ini. Tetapi jika teman-teman tidak yakin apakah sudah terinisialisasi, maka kita dapat mengetikkan ulang dan kita dapat mengetikkan ulang dan untuk mengetes apakah sudah terinisialisasi. Jika sudah terinisialisasi, maka akan muncul tulisan ini. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aradira dengan NIM D121211096. Sebelum kita masuk ke transaksinya, terlebih dahulu kita akan membuat collection dengan skema database toko buku. Dalam database toko buku ini ada 3 collection, yaitu drop, yaitu buku, pembeli, dan kas. Pertama ada collection buku yang isinya judul buku, stok buku, dan harga buku. Selanjutnya ada collection pembeli yang isinya nama pembeli, judul buku yang dibeli, dan jumlah buku, serta waktu pembelian, kapan buku tersebut dibeli. Selanjutnya ada collection kas yang isinya tanggal dan total pendapatan. Di sini sudah dituliskan baris-baris code, device code untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam membuat query. Jadi nanti kita tidak perlu menuliskan ulang, kita kopikan saja kode-kode ini ke CMD-nya nanti. Langsung saja kita masuk ke CMD-nya. Pertama kita menggunakan database buku
Nah, eh, database toko buku sudah digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat collection. Tetapi sebelum itu, kita akan melakukan drop collection. Misalkan kita tidak melakukan drop sebelum membuat collection dan collection tersebut telah ada, maka akan terjadi error. Jadi kita sebaiknya menggunakan drop untuk mereset semuanya dari nol. Langsung saja kita copy dari kodenya. Di sini false karena tidak terdapat collection yang bernama pembeli, buku, dan kas. Langsung saja kita lanjut untuk membuat collectionnya. Yang pertama kita buat create collection buku, pembeli, dan kas. Hasilnya oke, jadi collection buku, pembeli, dan kas sudah ada, sudah dibuat. Lalu kita akan memasukkan data awal. Pertama kita masukkan data buku. Langsung saja kita copy. Kita enter. Nah, acknowledge-nya itu true dan inserted ID-nya telah dibuat secara otomatis. Selanjutnya kita buat kita isi data collection pembeli. Kita enter. Hasilnya juga true. Setelah itu untuk memudahkan kita menggunakan new date karena new date ini menggunakan waktu yang sekarang. Untuk memastikan data yang dimasukkan tadi telah sesuai, maka kita menggunakan find. Pertama kita find pembeli. Isi datanya telah sama dengan yang dimasukkan tadi. Selanjutnya kita find buku. Isinya juga sama, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone dengan stok 10 dan harga 100.000 dan seterusnya. Yang terakhir kita find kas. Isinya tidak ada karena kas ini belum kita masukkan data awalnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan perkenalkan saya Ahmad Sultani Dayanullah dengan stambuk 080. Nah, jadi di sini kita sudah membuat data awal di buku dan di pembeli. Kita sudah membuat 3 buku dan 1 pembeli. Dan sekarang kita akan memulai transaksi di MongoDB. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan transaksi di MongoDB, kita harus membuat session terlebih dahulu. Jadi, saya copy saja dari sini. Kita buat session, variable session dulu dari db.getmongo.startSession untuk memulai sessionnya. Nah, dari session ini selanjutnya kita bisa memulai transaksi dan mengakhiri transaksi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memulai transaksi, kita cukup mengetikkan perintah session.startTransaction.
Dan hal penting yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa session ini memiliki idle time selama 30 menit. Jadi kalau misalnya dalam 30 menit, dalam jangka waktu 30 menit, kita tidak melakukan operasi apapun, session ini bakalan diakhiri. Jadi nanti setelah kita selesai menggunakan session, misalnya kita sudah tidak mau melakukan transaksi lagi, kita harus mengakhiri sessionnya. Dan untuk transaksi sendiri, dia memiliki batas waktu yang cukup cepat, yaitu 30 detik. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan apapun dalam 30 detik, kita tidak melakukan query apapun atau perintah apapun dalam 30 detik, transaksinya bakalan otomatis di-abort. Jadi untuk mengefisienkan waktunya dan untuk menghindari abort otomatis tersebut, di sini saya akan copy saja terus paste ke terminal. Setelah itu baru saya jelaskan sampai setelah selesai di commit. Oke. Ini kita copy dari sini. Kita copy satu persatu. Paste. Oke. True. Kalau sudah true berarti dia berhasil. Nah, terus kita mau update bukunya sekarang. Oke, true juga. Sekarang kita harus update lagi bukunya. Yang terakhir kita akan mengupdate kas-nya. Nah, setelah itu, setelah query-nya semua selesai, kita harus commit transaction. Nah, oke, kalau misalnya sudah muncul satu terus ada cluster time-nya seperti ini, berarti transaksinya sudah berhasil di commit. Dan kalau misalnya kita coba misalnya DB yang kita insert tadi ada pembeli, kita find, harusnya sudah ada data baru yang muncul. Misalnya di sini di lul, pada awalnya cuma ada sampai gitu. Nah, oke, sekarang kita akan membreakdown apa saja yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi yang pertama kita lakukan tadi, kita dalam sesi transaksinya, kita akan menginsert satu pembeli baru yang bernama Dilul dan dia membeli 2 buku Harry Potter dan buku Sakti, di mana buku Harry Potter yang dibeli berjumlah 2 dan buku Sakti yang dibeli berjumlah 1. Oke, dan untuk waktu pembelian sendiri kita bisa pakai new date untuk mendapatkan waktu saat ini lengkap sampai detik-detiknya. Dan mungkin kalian bisa memperhatikan di sini perbedaan kalau misalnya kita lagi pakai transaction dan pakai query biasa yang tidak pakai transaction. Di sini ada perbedaan sintaks di awal ya. Kalau misalnya kita tidak pakai transaction, kita tinggal pakai DB saja. Kalau misalnya kita lagi pakai transaksi, kita harus pakai session.getDatabase, terus nama database-nya apa. Nah, terus setelah itu collection-nya, setelah itu query-nya. Mungkin hanya bagian yang ini yang sama dengan kalau misalnya kita tidak pakai transaction. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengupdate bukunya. Bukunya sekarang kita mau update karena kan tadi Harry Potter dibeli 2, harusnya berarti stoknya juga dikurangi 2. Nah, makanya di sini kita update 1, terus yang kita update itu judulnya Harry Potter. Nah, terus kita harus memasukkan satu kondisi untuk mengecek apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, jadi di sini saya memasukkan sebuah expression di mana hasil pengurangan dari stok dan 2, di mana 2 ini jumlah buku Harry Potter yang dibeli di LOL tadi. Jadi hasil pengurangan stoknya dengan 2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau misalnya expression ini true, maka query-nya akan dijalankan dan bukunya akan diupdate. Kalau misalnya tidak true atau false, berarti ini query yang ini tidak akan dijalankan dan buku Harry Potter ini tidak bakalan diupdate. Oke, kalau misalnya true tadi berarti dia bakalan lanjut untuk nge-update stoknya. Jadi stoknya ini kan kita mau ganti jadi dikurangi 2 dari kondisi sebelumnya.
Jadi kita bisa pakai increment di sini INC. Nah, terus kita mau ambil stoknya, terus kita kurangi 2. Nah, seperti itu. Setelah itu kita juga harus mengupdate buku sakti, hampir sama dengan case yang Harry Potter tadi, tapi di sini yang kita ganti pengurangannya ya 1, karena kita cuma membeli 1, dulu cuma membeli 1 buku. Nah, terus incrementnya kita kurangi 1. Setelah itu kita juga mau mengupdate kasnya. Kita juga mau mengupdate kasnya untuk menambahkan total pendapatan pada hari ini. Nah, jadi kita harus mengupdate kas, terus yang kita update itu tanggal hari ini. Tanggal hari ini, nah terus kita mau ubah pendapatannya, kita tambahkan dengan 250.000. Nah, oke. Bagaimana kalau misalnya data hari ini itu sebenarnya belum ada. Misalnya tanggal 20 bulan 3 2023 itu sebenarnya belum ada dalam dokumen. Nah, makanya kalau misalnya ada kondisi seperti itu, makanya kita pakai absurd true. Jadi kalau misalnya tanggal yang di sini belum ada dalam dokumen, dia bakalan nge-insert dokumen atau data baru. Setelah itu kita bisa commit transaction. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan transaction lagi, kita bisa melakukan session.start transaction. Kalau misalnya kita sudah tidak mau melakukan transaksi, kita bisa mengakhiri sessionnya dengan melakukan session.end session seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebih nyaman dimaafkan. Saya lanjutkan ke teman saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Birsyah Putra dengan NIM 102. Untuk buat transaction, pertama-tama kita memulai sebuah transaksi dulu. Terus kita membuat sebuah update kepada sebuah data seperti ini. Jadi kita ganti dulu namanya. Jadi jadikan Sultani, terus kita enter. Oke. Setelah menjadi itu, maka dalam data tersebut akan terupdate dengan nama dan memasukkan sebuah data, yaitu data-data dari Sultani dan buku yang dia miliki. Tetapi jika kita melakukan session about section salah section about section maka data-data yang ingin yang diupdate tadi tidak jadi termasukkan. Ya, tadi Sultani ingin diupdate tapi tidak jadi karena proses abort, yaitu menghentikan proses transaksi tersebut.